Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karissa Maharani dari Prodi Pendidikan Biologi A angkatan 2022 dengan NIM 13046220069. Di sini saya akan membahas tentang identitas nasional dan unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas memiliki arti sebagai ciri, tanda, jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang dapat membedakannya dengan yang lainnya. Kemudian, dengan kata nasional yang berarti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok lebih besar oleh kesamaan-kesamaan budaya, agama, ragam, dan bahasa, cita-cita, dan tujuan. Nah, istilah dari identitas nasional ini menghasilkan tindakan kelompok yang diwujudkan dengan bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Menurut Ganeswara, identitas nasional ini merupakan manifestasi pada nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, yang menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arahan pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yaitu yang pertama pola perilaku, yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu adat istiadat, budaya, kebiasaan, ramah tamah, hormat pada orang tua, gotong royong menjadi salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya atau juga kebiasaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini juga biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Nah, yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat atau alat-alat peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, teknologi, yang misalnya yaitu masjid, gereja, candi, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi lainnya yaitu yang seperti kapal, terus juga pesawat terbang, dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul prestasi dalam bidang tertentu. Menurut Winarto, identitas nasional ini berbentuk sebagai yang pertama, bahasa nasional, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ini, bendera negara, sangsaka merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya, menurut saya, pola perilaku masyarakat Indonesia pada salah satu provinsi yang unik yaitu ada di Pulau Maluku. Karena mayoritas masyarakat ini biasanya melakukan malam badendang atau tradisi orang Maluku yang biasa dilakukan dengan menari dan mengikuti irama yang digelar pada malam-malam tertentu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan hal ini juga menjadikan masyarakat Maluku menambahkan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian rasa solidaritas tinggi ini terutama jika bertemu sesama orang Maluku. Mereka akan membantu sahabat, saudara sesama orang Maluku yang mengalami kesusahan, apalagi bertemu dengan tanah rantau. Nah, hal ini menjadi salah satu keuntungan berteman dengan orang Maluku. Nah, mempunyai tubuh atletis, postur tubuh yang baik, dan berkulit gelap, rambut ikal,
kerangka tulang yang kuat dan besar. Nah, dengan ciri postur tersebut, secara fisik mereka lebih tegap dan atletis dibandingkan orang-orang dari suku lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari kondisi alam daerah Maluku yang berbentuk kepulauan. Masyarakat Maluku biasanya melakukan aktivitas fisik seperti berenang, berlayar, sehingga menunjang postur tubuhnya, terutama kaum laki-laki. Nah, mereka pun terkenal tidak memiliki rasa takut pada orang lain. Ya, karena orang Maluku jika ia merasa benar, maka mereka akan memperjuangkan kebenarannya tersebut, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Karena masyarakat Maluku terinspirasi dari tokoh sejarah yaitu Patimura dalam melawan penjajahnya. Oke, baik, mungkin segitu saja cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.